Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang perkembangan psikologi klinis. Sebelumnya, perkenalkan saya Adinda Berliana Perlianti Dedi sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi pertama. Menurut Ikatan Psikologi Klinis, mengungkapkan bahwa psikologi klinis adalah satu cabang dari ilmu psikologi yang memiliki tujuan untuk memahami, mencegah, mengurangi ketidakmampuan, ketidaknyamanan, serta gangguan yang mengganggu psikologi klinis manusia dalam hal menyesuaikan diri dan juga perkembangan pribadi. Hal ini membuat asesmen psikologi klinis sangat diperlukan untuk melakukan usaha preventif maupun intervensi dalam meningkatkan well-being dari kesehatan mental manusia. Definisi psikologi klinis bukan hanya memberikan perspektif penting tentang sifat dan fungsi psikologi klinis modern, namun juga berguna untuk mendeskripsikan profesi perawatan kesehatan dan populasi klien tumpang tindih dengan psikologi klinis. Definisi lainnya juga menekankan bahwa psikologi klinis terutama berkaitan dengan aplikasi pengetahuan psikologis dalam penilaian, pencegahan, intervensi dalam masalah pikiran, perilaku, dan perasaan. Selain memberikan layanan psikologi klinis, juga melakukan penelitian psikologi dan menyumbangkan informasi penting bagi ilmu psikologi. Yang dimana tujuan penelitian dalam psikologi klinis adalah menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi perkembangan dan aplikasi layanan psikologi klinis. Next. Berikut adalah contoh beberapa profesi kesehatan klinis, yaitu psikologi konseling, psikologi sekolah, psikiater, social work, pekerjaan psikiatri, pekerjaan penitipan anak dan remaja, serta konselor kesehatan mental. Saya akan membahas psikologi konseling. Menurut Robin 2006, konseling adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sebagai profesi kesehatan mental dengan berbagai persyaratan pelatihan dan lisensi. Psikologi konseling memiliki banyak kesamaan dengan psikologi klinis, di mana akar psikologi konseling dapat ditelusuri ke gerakan bimbingan kejuruan, di mana pengetahuan tentang ciri-ciri kepribadian, bakat, dan minat yang mengurangi kinerja dan kepuasan kerja yang diterapkan untuk membantu mencocokkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai. Secara historis, perbedaan antara psikologi klinis dan konseling adalah dalam hal tingkat keparahan masalah yang ditangani. Secara tradisional, fokus klinis adalah pada penilaian dan pengobatan. Profesi kesehatan mental yang kedua ialah psikologi sekolah. Psikologi sekolah bekerja di berbagai organisasi seperti sekolah, klinik, rumah sakit, dan salam praktik swasta. Mengingat fokus pada fungsi anak-anak, ada tumpang tindih alami antara psikologi sekolah dan psikologi klinis. Secara historis, psikologi sekolah menekankan layanan yang terkait secara khusus dengan pembelajaran anak-anak dan remaja, termasuk penilaian fungsi intelektual, evaluasi kesulitan belajar, konsultasi kepada guru, siswa, dan orang tua tentang strategi untuk mengoptimalkan potensi belajar siswa. Psikologi klinis anak berfokus pada pengobatan gangguan mental yang didiagnosis. Baiklah, sekian dari pemateri pertama. Saya mempersilakan pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Hadijah Latifah Araf. Saya akan memaparkan materi terkait profesi kesehatan mental. Yang ketiga adalah psikiatri, di mana psikiatri berfokus pada profesi yang berbasis psikologi. Penting untuk dicatat bahwa dokter perawatan primer memberikan lebih banyak layanan kesehatan mental daripada profesi perawatan kesehatan lainnya. Yang keempat adalah social work atau pekerja sosial. Social work memiliki fokus pada cara membantu individu, keluarga, kelompok, dan komunitas untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi sosial mereka. Praktik dari social work meliputi kegiatan seperti pengembangan kebijakan, perencanaan program, manajemen program, konsultasi penelitian,
manajemen kasus, perencanaan pulang, konseling, terapi, dan advokasi. Social work dapat ditempatkan di berbagai bidang seperti perawat, karyawan, organisasi perumahan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada perawat psikiatri. Perawat psikiatri merupakan profesional yang menawarkan layanan kepada individu yang kebutuhan perawatan utamanya berkaitan dengan kesehatan mental dan perkembangan. Perawat psikiatri bertanggung jawab untuk mengelola masalah administrasi dalam pengaturan rawat inap, menyediakan psikoedukasi dan konseling, dan mengawasi layanan tambahan yang diberikan oleh orang lain, seperti dari asisten perawat atau dari relawan. Yang keenam, yaitu pekerja penitipan anak dan remaja. Dalam perawatan residensial anak-anak dan remaja dengan masalah emosi dan perilaku, layanan garis depan yang dapat ditawarkan yaitu pekerja penitipan anak dan remaja. Pekerja penitipan anak dan remaja biasanya memiliki pelatihan perguruan tinggi selama 2 tahun tentang perkembangan anak dan manajemen perilaku. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, saya persilakan pemateri ketiga. Baiklah, perkenalkan saya Asrina, NIM 1971041049. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari materi dari teman saya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, ada konselor kesehatan mental. Nah, yang dimana dalam upaya memenuhi permintaan akan layanan kesehatan mental dengan tetap meminimalkan biaya layanan, di mana layanan rawat jalan seringkali diberikan oleh konselor kesehatan mental. Dalam kebanyakan kasus, konselor ini memiliki ijazah perguruan tinggi atau sertifikat yang didasarkan pada program pelatihan terstruktur, atau seringkali kurang dari 2 tahun lamanya, yang difokuskan pada penilaian dan pengobatan masalah kesehatan mental tertentu seperti kecanduan atau trauma. Nah, selanjutnya ada akar dari psikologi klinis, di mana ada banyak catatan sejarah mengenai psikologi klinis dan juga psikopatologi beserta cara penanganannya. Ide ini bahkan pernah disinggung dari filsuf-filsuf Yunani kuno pada 300-500 sebelum Masehi yang melalui biopsychological approach untuk memahami keterkaitan gangguan antara faktor biologis, psikis, dan juga sosial. Nah, ide ini kemudian diteruskan oleh Aristoteles dan juga Plato, meski melalui cara yang berbeda. Di sini Aristoteles menekankan pengaruh biologi itu pada penyakit mental, dan sedangkan Plato menekankan kekuatan sosial dan keperluan psikis untuk mengembangkan usaha mengurangi gangguan mental. Nah, pada perkembangan berikutnya, psikologi klinis berkembang dengan cara yang berbeda-beda di tiap negara. Perkembangan psikologi sendiri muncul di tiap negara karena adanya keperluan-keperluan terkait kesehatan mental yang harus terpenuhi. Namun secara umum, kita dapat menelusuri momen yang monumental yang berbentuk psikologi klinis menjadi seperti saat ini. Pada tahun 1500-an, penderita gangguan dan cacar mental diasingkan di rumah sakit jiwa yang jauh dari wilayah yang produktif. Nah, pada saat itu, penderita gangguan jiwa masih dianggap sebagai orang yang kerasukan iblis. Salah satu tokoh yang monumental di masa itu adalah Saint Vincent de Paul, yang menyatakan bahwa gangguan mental itu disebabkan oleh sesuatu yang alamiah, bukan dikarenakan kerasukan, dan pernyataan ini menjadi manifestasi ekstrim untuk menjelaskan gejala psikotik pada saat itu. Nah, meskipun begitu, kebanyakan masyarakat Eropa masih memperlakukan orang dengan gangguan jiwa dengan tidak manusiawi, seperti mengasingkan mereka, diberikan tempat tinggal yang kotor. Pada pasien yang sangat agresif, seringkali diikat menggunakan rantai ke tembok. Untuk pasien yang tidak bisa tenang, seringkali diperlakukan secara ekstrim seperti dibuat berdarah untuk mengurangi rangsangan pasien atau dicelupkan ke air dingin. Nah, berlanjut pada tahun 1700-an setelah Enlightenment, era pada metode sains,
di mana dampak dari Enlightenment era ini sangat berpengaruh pada dunia psikologi klinis karena terjadinya banyak perubahan treatment dalam menangani pasien ada banyak tokoh monumental di sini, diantaranya reformer dari Prancis, Philippe Pinel, yang merupakan direktur Rumah Sakit Jiwa Pusat Paris, di mana dia memerintahkan untuk melepaskan semua rantai yang ada di Rumah Sakit Jiwa Paris, dan memperlakukan ODGJ ini secara manusiawi. Lalu ada juga William Tuke dari Inggris yang menyarankan untuk mendirikan rumah sakit yang sesuai dengan ide modern, dan selain itu ada juga Benjamin Rush dari Amerika yang mengembangkan ide moral terapi yang merupakan ide untuk merawat ODGJ dengan kasih dan juga kesabaran, bukan dengan kekerasan fisik atau pengekangan. Nah, selanjutnya pada masa modern sekarang ini, perkembangan obat dan juga kesehatan di Eropa semakin berkembang beriringan dengan kesadaran sehat mental masyarakat, sehingga makin banyak juga jenis-jenis penyakit psikologis yang teridentifikasi. Sebagai contoh, ada histeria yang merupakan penyakit psikis yang tidak bisa dijelaskan hanya dari sudut pandang biologis saja. Nah, pada era modern ini, tokoh monumentalnya berasal dari Prancis, Jean Martin, yang merupakan pengembang utama klinikal neurologi, mengungkapkan faktor psikologis di balik histeria. Nah, kemudian Jean Martin ini juga menggunakan metode sugesti dan hipnosis dalam menangani kasus histeria yang kemudian menarik perhatian banyak psikiatri. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan pemateri terakhir. Oke, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrea Satriajati Putra Pasunda. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait sejarah asesmen, intervensi, dan juga preventif dari psikologi klinis. Yang pertama adalah sejarah asesmen psikologi klinis. Jadi, asesmen psikologi klinis ini berkembang di berbagai negara dan melibatkan banyak ilmuwan psikologi dan psikiatri, hingga akhirnya asesmen klinis ini diketahui oleh dunia. Berikut adalah beberapa tokoh penting dari perkembangan psikologi klinis. Yang pertama adalah Francis Galton dan juga Wilhelm Wundt. Francis Galton ini adalah seorang ilmuwan dari Inggris yang awalnya dia mempelajari tentang perbedaan individu atau human differences yang nantinya diimplementasikan dalam mencari intelligent differences dalam manusia. Sementara itu, beberapa tahun kemudian, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Jerman yang mempelajari tentang sensasi dan juga persepsi pada manusia. Kontribusi Francis Galton dan juga Wilhelm Wundt ini kemudian mempengaruhi pemikiran-pemikiran ilmu psikologi dan juga psikiatri lainnya. Berikutnya ada Emil Kraepelin. Emil Kraepelin adalah seorang psikiater dari Jerman yang merupakan sosok yang sangat berpengaruh di dunia asesmen akibat pencapaiannya dalam membuat kategorisasi dalam penyakit skizofrenia. Kategorisasi untuk skizofrenia ini merupakan pencapaian terbesar milik Kraepelin yang idenya masih dipakai hingga saat ini sebagai standarisasi APA dan juga WHO. Lalu berikutnya adalah Alfred Binet dan juga Theodor Simon. Alfred Binet ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh sama halnya dengan Kraepelin, tetapi di bidang yang berbeda. Untuk Binet sendiri, dia adalah seorang psikolog dari Prancis yang memperkenalkan psikologi eksperimental. Pada saat itu, Prancis sedang menekankan perkembangan pada dunia pendidikan dan ingin membuat sekolah-sekolah yang bisa menampung orang-orang dengan keterbatasan mental dan juga kognisi. Dan untuk membangun sekolah-sekolah tersebut, sebelumnya pemerintah ingin mengetahui apa saja yang diperlukan di sekolah-sekolah itu. Dan pada saat itulah Alfred Binet bersama koleganya Theodor Simon disewa oleh pemerintah untuk melakukan serangkaian tes untuk menentukan dan menggolongkan tingkat kecerdasan masyarakat Prancis. Lalu tokoh berikutnya adalah Lewis Terman. Lewis Terman adalah seseorang yang membawa alat tes Binet Simon ini ke Amerika dan diadaptasi. Bawa alat ukur milik Binet dan Simon ini kemudian menjadi pencapaian besar APA hingga pada saat awal Perang Dunia Pertama, alat tes ini dibuat menjadi Army Alpha dan Beta Test yang digunakan untuk merekrut tentara yang akan digunakan untuk berperang. Berikutnya ada sejarah intervensi dalam psikologi klinis. Tonggak sejarah dari
intervensi dalam psikologi klinis ini berangkat dari ide Sigmund Freud yang dengan psikoanalisanya yang kemudian menarik banyak perhatian ilmu psikologi dan juga psikiatri lainnya. Teori psikoanalisis ini kemudian berkembang dan menjadi teknik intervensi yang paling populer di Eropa dan juga Amerika Utara dengan nama psikodinamis. Psikodinamis ini kemudian berkembang dengan pesat dengan berbagai ilmuwan. Salah satunya adalah Adler dengan penanganannya pada social force dan juga social pressure, dan juga Anna Freud yang menekankan pada ego psychology, di mana pengembangan skill yang berguna terhadap permasalahan yang dimiliki oleh seseorang adalah yang utama, dan juga berkat idenya tentang penerapan pengaplikasian psikodinamik pada anak-anak. Lalu pada saat ini di era modern, tepatnya pada tahun 2005, EPA mengadopsi prinsip BEI. Berikutnya, sejarah preventif dalam psikologi klinis. Perkembangan preventif dalam psikologi klinis ini tidak sepanjang asesmen dan juga intervensi, karena pada awalnya memang psikologi klinis berfokus pada asesmen dan juga intervensi. Psikologi preventif dalam psikologi klinis ini sendiri berkembang karena pendefinisian WHO yang menyatakan bahwa sehat mental tidak terbatas pada tidak adanya sakit pada fisik maupun mental, tetapi juga pemenuhan kesejahteraan. Sehingga urgensi dari preventif dalam psikologi klinis ini adalah untuk promosi hidup sehat, seperti mengurangi kebiasaan merokok, mabuk, dan juga kebiasaan seks yang tidak sehat. Jadi itu adalah beberapa materi yang bisa saya bawakan. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, demikian pembuahan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan dan penulisan dari kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.